Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nikmat yang Allah limpahkan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas dengan keadaan sehat walafiat. Kepada Bapak Edi Karyono, MIKOM selaku dosen mampu mata kuliah manajemen retail dan jasa yang saya hormati, izinkan saya di sini untuk memaparkan hasil observasi yang telah saya lakukan guna untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah manajemen retail dan jasa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diah Ayu Putri Maharani dengan NIM 205211368 dari kelas MBS Juce. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisis usaha jasa pada jasa fotografi Lumina Studio. Pembahasan yang akan dipaparkan yaitu meliputi yang pertama profil perusahaan, yang kedua jasa layanan, yang ketiga analisis lingkungan pemasaran, yang keempat program pemasaran jasa dan relationship marketing, kemudian yang kelima ada aspek SDM, yang keenam manajemen kualitas jasa, ketujuh analisis pasar konsumen, 8 analisis perilaku konsumen, serta yang terakhir itu ada testimoni konsumen. Masuk pada topik pembahasan pertama yaitu mengenai profil perusahaan. Luminos Creative Studio merupakan usaha yang bergerak pada bidang jasa fotografi yang berlokasi di Jalan Samudra Pasai nomor 3K di Piro, Kecamatan Bajasari, Kota Surakarta. Luminos Creative Studio didirikan oleh Ahmad Fatur Rahman pada tahun 2008 di Bandung. Luminos sendiri dalam bahasa Yunani berarti cahaya, di mana cahaya dalam fotografi merupakan hal yang sangat penting. Nah, pada awal berdirinya Luminos Creative Studio ini masih bertempat di room studio kamar kos dari owner, dan bahkan owner sempat cuti kuliah karena berfokus pada usaha ini. Nah, kemudian dari situ owner mencoba untuk membuka studio baru di Semarang, namun usaha tersebut dulu tikar. Nah, kemudian owner mencoba membangun bisnis tersebut di Solo pada tahun 2012, tepatnya di daerah Kalitan, yang berupa rental studio foto. Usaha ini dipilih karena owner menyukai dunia fotografi, ditambah pada saat kuliah ada mata kuliah fotografi. Kemudian yang kedua yaitu jasa layanan. Jasa layanan yang ditawarkan oleh Luminos Creative Studio yaitu berupa fotografi dan videografi grup, graduation, couple, family, maternity, produk, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu analisis lingkungan pemasaran. Analisis lingkungan pemasaran dibagi menjadi dua, yaitu pada lingkungan internal dan pada lingkungan eksternal. Yang pertama, pada lingkungan internal, Luminos Creative Studio memiliki 3 macam kekuatan aset yang berupa bangunan, peralatan, dan karyawan. Kemudian pada lingkungan eksternal, Luminos Creative Studio memiliki kekuatan pada pendatang baru dan tingkat persaingan, di mana pendatang baru ini merupakan kekuatan utama. Kemudian yang selanjutnya yaitu program pemasaran. Program pemasaran yang dilakukan oleh Luminos Creative Studio yaitu melalui word of mouth, yaitu dari mulut ke mulut, serta melalui sosial media yaitu pada Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter. Kemudian untuk strategi relationship marketing yang diterapkan oleh Luminos Creative Studio seringkali dilakukan melalui story-story sosial media, di mana pada periode tertentu, Luminos Creative Studio meminta feedback atau kritik dan saran mengenai kualitas yang ditawarkan oleh Luminos Creative Studio, baik itu dari layanan maupun hasil produk. Nah, kemudian strategi lain yang dilakukan oleh Luminos Creative Studio yaitu memberikan tanggapan atau feedback pada kritik atau saran dari customer tersebut. Kemudian masuk pada topik pembahasan yang kelima yaitu mengenai aspek SDM. Luminos Creative Studio memiliki 5 orang karyawan, di mana pembagian job desk karyawannya sendiri yaitu 3 orang fotografer, 1 orang sebagai admin, dan 1 orang lagi sebagai bagian akuntansi. Untuk jam kerja karyawan dimulai pada pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore. Nah, Luminos Creative Studio ini tidak ada hari libur, namun pada saat tanggal merah, karyawan yang bekerja itu libur dan digantikan oleh karyawan freelance. Yang selanjutnya yaitu manajemen kualitas jasa. Nah, manajemen kualitas jasa di sini terdiri dari produk, price, place, promotion, dan service. Yang pertama yaitu produk. Luminos Creative Studio sendiri menawarkan produk fotografi dengan hasil akhir berupa soft file maupun hard file atau dalam bentuk cetak. Kemudian yang kedua untuk price atau harga.
Strategi penetapan harga pada Luminos Creative Studio ini didasarkan pada durasi foto. Nah, untuk harga durasi per jamnya yaitu sebesar 250.000. Kemudian adapun Luminos Creative Studio mengenakan biaya tambahan untuk foto grup di atas 10 orang dan masing-masing orang dikenai biaya tambahan sebesar 10.000. Kemudian yang ketiga yaitu ada place atau tempat. Untuk lokasi Luminos Creative Studio sendiri dikatakan kurang strategis karena harus masuk di gang dan agak susah untuk dijangkau, terutama untuk customer pendatang baru yang berasal dari luar daerah. Kemudian yang keempat ada promotion atau promosi. Nah, untuk pemasaran yang ada di Luminos Creative Studio sendiri dilakukan melalui sosial media dan dengan stiker. Dengan postingan hasil foto serta story-story yang diunggah dapat menarik minat pelanggan untuk menggunakan jasa foto di Luminos Creative Studio. Kemudian yang terakhir yaitu ada service atau pelayanan. Nah, untuk pelayanan di Luminos Creative Studio sendiri dapat dikatakan sudah cukup baik, akan tetapi masih terdapat beberapa masalah yaitu pada sistem jadwal yang bertabrakan. Kemudian yang ketujuh yaitu ada analisis pasar konsumen. Target pasar yang disasar oleh Luminos Creative Studio adalah para mahasiswa dan kalangan anak muda. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa anak muda zaman sekarang sudah sangat sering mengabadikan momen seperti wisuda, kelulusan sekolah, foto keluarga, foto bersama teman, dan lainnya. Nah, sehingga mereka akan menjadi sasaran yang pas untuk usaha fotografi seperti Luminos Creative Studio. Lanjut yang ke-8 yaitu ada analisis perilaku konsumen. Nah, untuk pelanggan jasa foto Luminos Creative Studio sendiri, ada yang beberapa kembali menggunakan jasa foto tersebut. Nah, pada bulan November terdapat 2 hingga 3 pelanggan yang kembali menggunakan jasa foto Luminos Creative Studio. Hal tersebut membuktikan bahwa hasil jasa yang ditawarkan oleh Luminos Creative Studio mampu memenuhi ekspektasi pelanggan dan kemungkinan mampu mencapai kepuasan pelanggan. Kemudian pada slide terakhir yaitu ada testimoni dari konsumen. Untuk testimoni konsumen ini saya ambil dari sosial media Luminos Creative Studio yaitu pada Instagram. Di sini ada beberapa feedback dari mereka yang telah melakukan atau menggunakan jasa dari Luminos Creative Studio. Di sini ada yang mengatakan bahwa hasilnya fotografi sesuai dengan ekspektasi, beda dari yang lain. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa dari feed saja sudah kelihatan bagus, apalagi hasil fotografinya. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa fotografernya baik banget, friendly, ramah, sehingga membuat mereka nyaman ketika menggunakan jasa Luminos Creative Studio. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasannya Luminos Creative Studio sudah memiliki kualitas jasa yang sangat baik. Hal tersebut dibuktikan pada testimoni konsumen pada slide sebelumnya yang mengatakan bahwa Luminos Creative Studio mampu memenuhi ekspektasi mereka. Bahkan pelayanan oleh karyawan sendiri dapat memberikan kenyamanan pada mereka. Hal tersebut dapat mendorong customer yang telah menggunakan jasa Luminos Creative Studio untuk menggunakan jasa fotografi tersebut secara berulang. Nah, tapi ada hal yang perlu diperhatikan oleh Luminos Creative Studio yaitu pada aspek sistem penjadwalan yang masih bertabrakan. Oleh karena itu, perlunya dari Luminos Creative Studio untuk menerapkan strategi atau bahkan menggunakan teknologi-teknologi canggih yang ada di zaman sekarang untuk mengatasi hal tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.